Semawe sebuah kota yang berada di Provinsi Aceh. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Salah satu ikon dari kota Lok Semawe adalah Islamic Center Lok Semawe, salah satu wisata religi yang ada di kota Lok Semawe. Daya tarik utama dari objek wisata religi ini adalah Masjid Agung Megah yang dikenal dengan nuansa Timur Tengah. Kerajaan Islam di Aceh pada abad ke-17 tercatat sebagai salah satu negara kuat dan maju di antara 5 negara di dunia. Kekuatan itu didukung oleh kekuatan ekonomi, politik, militer, dan juga didapatkan melalui lembaga pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuni alaihi. Apa kabar pemirsa Jejak Islam di hari ini? Apa kebahagiaan bagi setiap kehidupan kita? Tentu ketika kita mampu mempersiapkan pasif pahala dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah bagaimana perbuatan ini bisa menjadikan amal jariah dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan hari ini Jejak Islam akan melihat seperti apa pendidikan yang di dalamnya ada kasih sayang, mahabbah antara satu dengan yang lainnya, yang di dalamnya ada tertanam nilai Al-Quran. Mari pemirsa kita lihat seperti apa proses pendidikan yang mencerminkan nilai Quran dan mengaplikatifkan Quran dalam kehidupannya. Mari ikuti saya. Pesantren modern Misbahul Ulum sudah menjadi buah hati umat. Ribuan santri berebut untuk menimba ilmu pengetahuan di dalamnya. Mereka datang dari berbagai daerah di tanah air, bahkan dari mancanegara, seperti Malaysia, ada yang datang dari Jepang dan Amerika berdarah Aceh. Lembaga pendidikan ini sudah diakui oleh banyak kalangan sebagai pesantren bertaraf internasional, termasuk pengakuan dari guru-guru, syekh negara Libya dan Syria yang diundang untuk menjadi tenaga pendidik di pesantren modern Misbahul Ulum. Pesantren modern Misbahul Ulum menerapkan 3 corak kurikulum. Kurikulum pesantren, kurikulum pemerintah, dan kajian kitab kuning. Sebagai lembaga pendidikan modern, di dalamnya diajarkan ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, ilmu bahasa, dan bermacam-macam keterampilan dalam bidang seni, olahraga, dan bakat lainnya. Pemirsa, salah satu keberhasilan dalam dunia pendidikan adalah istiqomah dalam mendesain suatu pendidikan. Dan bahkan pendidikan tidak bisa dengan diuji coba. Karena output yang dihasilkan menjadi output yang tidak berhasil jika di dalamnya ada uji coba. Misbahul Ulum ingin menjadikan dan mendesain bagaimana seorang santri bukan hanya dia bermanfaat bagi kemaslahatan umat, tapi juga mempunyai pasif pahala. Lalu bagaimana kurikulum dan desain sehingga output yang dihasilkan mempunyai daya saing yang bukan hanya untuk pasif dunianya, tapi juga ada pasif pahala untuk masa depan di akhirat nanti. Bersama saya ada Pak Hamdani selaku pembina dari Pondok Pesantren Misbahul Ulum, dan kita ingin melihat seperti apa desain sehingga
salah satu daya dan pesantren ini menjadi salah satu pesantren yang menjadi rebutan bagi masyarakat bukan hanya di Aceh tapi juga di mancanegara. Pak Hamdani seperti apa dalam mendesain dan mengkonsepkan pesantren ini bukan hanya diminati oleh kalangan masyarakat Aceh tapi juga sampai ke mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Pesantren Maulana Misbahul Ulum ini sudah berusia 30 tahun. Berdiri tahun 1993. Nah, kampus ini dulu adalah rawa semua. Lalu dalam tempo yang memang katakanlah tidak singkat juga dan terlalu lama, karena kepercayaan masyarakat dari pembinaan pesantren ini maka berdirilah seperti ini. Sebagai syarat utama dalam membentuk dan membina pesantren ini ada 3 pokok. Pertama ada para pendidiknya yang punya militansi yang dapat kita percaya. Kemudian ada kurikulumnya, kemudian santrinya. Nah, ini saling memadukan. Bentuk kurikulum yang kita pakai kombinasi antara kurikulum pesantren dan kurikulum pemerintah. Karena anak-anak kita memiliki 2 jenis ijazah, ijazah negeri dan ijazah pesantren. Nah, maka output kita yang sudah nyata tidak hanya menyiapkan anak-anak tahu agama, tapi mereka juga di bidang umum. Maka tidak aneh nanti ada anak-anak kita yang masuk ke bidang IPA perguruan tinggi, ya, kemudian juga ke berbagai mancanegara, baik di Timur Tengah, di Australia, bahkan ke Cina sudah ada anak-anak kita ke sana, ke Thailand, Malaysia, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah saat ini santri kita sudah berjumlah 1.600. Kurikulum pendidikan umum, agama, kitab kuning, tahfizul Quran. Kemudian ada qiraatul kutub, kitab kuning umumnya. Nah, kita sengaja drop guru-gurunya dari pesantren Sidogiri, Pasuruan. Nah, itu ahlinya sana kan. Kita hadirkan di sini. Setiap tahun kita hadirkan. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sudah punya terampil dalam bidang kitab kuning. Walaupun sebelumnya ada yang masih dididik oleh tingkat lokal. Sekarang udah tingkat nasional. Nah, begitu pula dalam masalah tahfizul Quran, ya, yang umumnya yang semua guru-guru tafsir baik di putra maupun di putri adalah hafiz-hafiz 30 juz, baik yang mata dari Malaysia maupun dari Sudan, nah, apalagi dalam negeri ada beberapa orang. Nah, alhamdulillah tercapai, ya, ada yang sudah sampai ke tingkat nasional. Menurut Pak Hamdani lebih mudah mana dalam membangun bangunan atau SDM? Kalau membangun bangunan dalam tempo 3 bulan selesai. Tapi kalau SDM ini harus punya daya saing, ya. Yang kita terapkan bukan hanya pengalaman, tapi ada yang sesuai dengan kondisi zaman. Maka dalam istilah kita solihun di kulli zamanin wa makanin. Nah, jadi ada nilai pendidikan kontemporer. Jadi yang kita didik anak-anak ini bukan pendidikan seperti yang kita alami, tapi apa yang mereka lakukan pada waktu mereka juga bangkit menjadi seorang leader pada masa depan. Bagaimana pandangan Pak Hamdani terhadap mungkin ada sebagian opini tentang mendikotomi ilmu? Bagaimana antara ada yang mengatakan memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu sains? Apakah opini ini menjadi pandangan yang benar dalam menyikapinya? Kami menggunakan istilah gontor. Ya, apa kata gontor? Berapa prioritas umum agama, IPA sosial? Gontor menjawab 100%. Oh, bagaimana ini? 100% agama, 100% bahasa, 100% sains. Ya, gimana ini menerapkannya? Ini maksudnya semua ini dipelajari. Karena kita 24 jam. Di luar berapa jam belajarnya? Yang kurang siang kan ada sore, kurang sore ada malam, maka tercapai. Kita di sini punya laboratorium juga ada. Nah, walaupun kita nggak punya khusus laboratorium bahasa, kalau Guntur mengatakan kampus itu laboratorium. Kenapa? Anak-anak itu haram bicara bahasa daerah,
Aram bicara bahasa Indonesia. Silakan. Kapusnya saya lihat list. Anuk tuh bilang Arabia itu dia. Kecuali kelas 1 lah. Kalau kelas 2, 3, 4, 5, 6 yang bahasa daerah bahasa Indonesia itu dihukum ini. Pemirsa, membangun pendidikan bukan hanya sebatas yang terutama adalah membangun bangunan yang megah, tetapi justru yang paling penting dan fundamental adalah membangun SDM. Semakin SDM yang berkualitas, semakin SDM yang berakhlak, semakin SDM yang beradab, semakin SDM yang punya kompetitif nilai di masyarakat dan juga di akhirat, maka itulah yang lebih penting dibandingkan dengan bangunan apapun. Dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi kita bagaimana mempersiapkan SDM yang berkualitas sehingga untuk kebutuhan kemaslahatan umat yang akan datang. Pemirsa, salah satu kebahagiaan dalam dunia pendidikan adalah ketika mampu menumbuhkan rasa mahabbah, rasa kasih sayang antara sesama. Guru menyayangi santri, santri menghormati guru. Semuanya ada keharmonisan ukhuwah persaudaraannya. Dan kalau ini yang terjadi dalam pendidikan, maka bisa jadi akan tumbuhlah orang-orang yang punya karakter kasih sayang ketika dia berdakwah dengan dakwah kelembutan. Dan insya Allah pasti ada keberkahan di dalamnya. Di samping saya ada Direktur Pusat Pendidikan Misbahul Ulum, Pak Syarifuddin. Assalamualaikum Pak Syarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Syarifuddin. Alhamdulillah. Pak Syarifuddin, untuk menyikapi hari ini tentang dunia pendidikan, bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa mahabbah antara sesaling mencintai karena Allah, antara santri dengan santri yang lainnya, antara guru dengan guru yang lainnya, antara guru dengan murid dan seterusnya. Ya. Untuk mencapai yang demikian, itu mahabbah itu, tentunya kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kita berbuat salah itu nanti itu yang lebih kita takutkan adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam hidup ini, ya, khususnya di pesantren, itu mereka itu tidak membedakan antara suku, kemudian tidak membedakan kaya miskin. Itu perlu seorang guru itu sayang kepada anaknya seperti ibu kandungnya. Ya, apa yang perlu kena? Apakah kamu sakit? Apakah kamu itu ada kesusahan, kesulitan dan sebagainya. Ya. Dan kita sering menyalami anak-anak ini. Kita salami dia, mereka juga salami kita. Kita wujudkan raut muka kita dengan gembira, sehingga anak itu senang gitu. Tidak rasa takut dengan sehingga semuanya baik yang itu kita segan dia. Berarti tidak melihat antara ras dan suku manapun, tidak melihat kasta finansial dari siapapun, semuanya adalah rata dan dalam konteksnya kebaikan semuanya. Nah, kalau dalam segi aktivitas dari pagi, siang, sore, malam, santri terus beraktivitas Pak Syarifuddin. Iya, itulah itu dari aktivitas yang begitu padat, melelahkan. Ya, jam 11 itu mereka ada yang kursus, ada yang ini kita kuning, kan lelah sekali. Kemudian kalau kita wujudkan di situ kekerasan dan sebagainya, mereka itu tentu ada salahnya. Mereka karena salah ya. Dan kita pantau, oh begitu, rupanya perlu kasih sayang. Jadi walaupun aktivitasnya dari pagi, siang, sore, malam sampai pukul 11 malam, jika semuanya didesain dengan rasa ukhuwah, rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, sepertinya tidak melelahkan dalam pendidikan. Bahkan bisa jadi ini adalah rumah kedua setelah rumah utamanya dalam keluarga. Atau jangan-jangan ini rumah pertamanya. Yang bisa jadi ya rumah pertama karena orang tua di rumah mungkin dulunya nggak sanggup mengatasi, mayoritasnya kan anak-anak di pesantren dan anak-anak yang anak-anak ada sebagian itu ya. Sehingga mereka serahkan kepada kami. Kami terus membimbing dia dengan penuh kasih sayang, ya, insya Allah. Jika hari ini muncul, katakanlah Pak Syarifuddin, ketika kita membaca
bagaimana ada opini-opini isu yang muncul seolah-olah pesantren itu tempat antara abang leting sama adik leting saling ada senioritas, ada juga hukuman, Iya. ada juga tindak kekerasan. Iya. Apakah itu benar seperti itu atau hanya segelintir saja lalu menjas secara general seperti itu, Pak? Iya. Jadi mayoritasnya kita lihat ya, yang saya ketahui bahasa di pesantren itu terjadinya adanya apa kalau bilang kasta lah. Sehingga yang abang leting ini kalau tidak kita awasi, kadang-kadang anak-anak itu ada yang nakal, karena jenuh dan sebagainya, jenuh dia dalam belajar, sehingga mereka berbuat pelanggaran-pelanggaran. Jadi pelanggaran itu sebenarnya kejenuhan dia itu. Jadi abang leting ini kadang-kadang kita lihat diambil nanti jam 1 malam. Itu kejadian di mana-mana, saya bukan itu. Dan 1 malam dibangunkan anak tadi yang menyakiti hati mereka. Mereka yang bergabung tadi, yang mudabir itu aja, pengurus tadi, bergabung semua, misalnya kelas 5, kelas 6 menjadi untuk mereka kroyok. Nah itulah, disitulah terjadi kekerasan-kekerasan yang sangat disayangkan. Tapi kalau didesain pendidikan itu dengan kasih sayang, aktivitasnya diperbanyak dengan kebaikan, maka mungkin bagi mereka tidak melakukan hal itu karena sudah nggak ada waktu lagi, nggak mungkin terpikirkan untuk hal itu. Betul. Baik, Pak Syarifuddin, apa nasihat Pak Syarifuddin untuk kita semua di Indonesia, khususnya dalam pendidikan? Ya, di dalam pendidikan itu yang kita harapkan anak itu mempunyai karakter, ya, tahan segala macam itu gangguan dan sebagainya yang ke daerah-daerah negatif. Kita ajak dengan perbuatan-perbuatan positif, kemudian mereka itu diajak bersaing sehingga mereka untuk mencapai kualitas yang terbaik, orang yang terbaik, prestasi yang baik itu harus bersaing dalam belajar, dalam olahraga, dan segala-galanya. Mereka jadi tidak ada di pesantren ini berbuat perbuatan yang arti kata bukan pendidikan, bukan pengajaran. Apalagi sekarang ini ada merasa hebat dengan geng-geng pengajaran itu kita betul-betul hilangkan di pesantren ini. Merasa hebat, merasa kuat dan sebagainya, sehingga yang besar, yang kuat menindas orang yang kecil lagi. Ini dihilangkan. Itulah di pendidikan itu harus wujudkan, ya, kasih sayang, ya. Jangan malu sampai kita punya pesantren rahmatan lil alamin. Kenapa kenyataannya sungguh mengerikan, ya, sehingga orang-orang semua mengatakan pesantren ini mengerikan. Maksudnya karena banyak kejadian-kejadian, ya, kekerasan. Banyak pun isu seperti itu karena tidak diimbangi dengan isu-isu kebaikan, Iya, Pak. Tapi kalau seandainya ini dibarengi dengan isu yang paling banyak tentang kebaikan-kebaikan, mungkin yang tidak baik itu tidak akan muncul sebenarnya. Pemirsa, kalau seandainya pendidikan itu didesain dengan rasa kasih sayang, dengan rasa persaudaraan, dengan rasa saling memiliki, maka insya Allah bakalan keberkahan. Dan bahkan mereka akan siap, karena dunia tempat persoalan dan kebahagiaan. Maka yang paling penting adalah bagaimana melatih santri untuk siap ketika diuji, mereka bersabar, bukan putus asa. Ketika mereka diberikan kenikmatan, mereka bukan kufur atas nikmat Allah, tetapi semakin syukur. Guru adalah panutan bagi seluruh santri, sehingga menjadi teladan baik dari sifat maupun tutur kata. Jika guru hanya mengajar di kelas, maka proses pendidikan akan terganggu. Karena mendidik tidaklah mengenal waktu dan ruang, terkhusus seperti pendidikan adab dan menuntut ilmu, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan ukhuwah Islamiyah, seperti tergambar dalam sebuah pusat pendidikan pondok pesantren modern Misbahul Ulum di Loksmawe.
dengan mendidik generasi muda Islam yang berdimensi iman, akhlak, mulia, ilmu, amal soleh, dan amanah. Pemirsa, lantunan Al-Quran ini membuat hati kita terus merasa bahagia dan tenang dalam kehidupan kita. Bersyukurlah bagi orang-orang yang lisannya terus membaca Al-Quran. Bersyukurlah bagi orang-orang yang hatinya terus dengan Al-Quran. Bersyukurlah bagi orang-orang yang mengaplikatifkan Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Lisan kita membaca Quran, hati kita adalah hatinya Quran, lalu aplikatifnya adalah aplikatif Quran. Mudah-mudahan semakin berkah hidupnya, semakin mulia dan semakin bahagia. Tuntas sudah kebersamaan kita di hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون